Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 5 Cirebon? Semoga Bapak dan Ibu Guru dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Wulan, perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara menginput catatan siswa selama PJJ berlangsung. Nah, seperti Bapak dan Ibu Guru sudah lihat di layar Bapak dan Ibu Guru masing-masing, inilah yang disebut dengan input catatan siswa dalam PJJ. Ini adalah sebuah aplikasi yang sengaja diciptakan agar sekolah kita dapat bersama-sama dapat mengatasi permasalahan PJJ dengan lebih cepat gitu ya, agar kita dapat lebih responsif, dan itu untuk berbagai pihak. Baik, pada sesi yang pertama ini saya akan saya akan berbagi cara menginputnya. Saya ingin Bapak dan Ibu Guru fokus dulu dengan sheet-sheet yang ada di bawah ini. Ini ada input, input 2, input 3. Ini fungsinya untuk Bapak dan Ibu Guru memasukkan atau melaporkan nama-nama siswanya. Sheet report guru mapel berfungsi untuk guru mapel melihat apakah dia sudah melaporkan pertemuannya atau belum. Dan ini dapat dilihat oleh semua guru mapel yang lain. Report wali kelas tentu berfungsi bagi wali kelas untuk melihat siapa saja siswa yang belum mengerjakan, mapel mana saja yang sudah melaporkan. Dan terakhir adalah report umum. Ini merupakan report secara keseluruhan. Baik, mari kita mulai cara penginputannya. Saya memilih kolom input 1 untuk memasukkan laporan saya. Saya ingin Bapak dan Ibu Guru fokus di kolom yang berwarna hijau ini, di kotak berwarna hijau ini. Saya mulai dengan nama guru. Saya pilih panah yang ke bawah. Dan saya pilih nama saya. Nama saya adalah Sri Wulandari. Sudah saya pilih. Mata pelajarannya saya pilih panah ke bawah lagi. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Kelasnya saya pilih panah ke bawah lagi. Kelas 10 IPA 1 dan muncul angka 36. Angka ini adalah angka yang muncul secara otomatis. Ini merefleksikan jumlah siswa yang ada di kelas 10 IPA 1. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengedit-edit jumlah siswa di sini. Tidak perlu dihapus-hapus, tidak perlu diketik-ketik ulang, tidak perlu. Ini muncul sendiri. Gitu ya. Nah, saya ingin melaporkan PJJ pertemuan keberapa? Saya pilih tanda panah ke bawah lagi, saya pilih angka 4. Materinya apa? Materinya adalah social function, recount text, misalnya itu. Ada berapa jumlah siswa yang merespon PJJ? Nah, di sini karena selnya terbelah jadi 2, ini kanan kiri. Jadi Bapak dan Ibu pilihnya yang sebelah kiri ya, jangan yang sebelah kanan. Pilihnya yang sebelah kiri, yang ini. Karena kemarin saya merekap jumlah yang belum meresponnya adalah ada 11, artinya jumlah 36 ini tinggal dikurangi 11. Berarti jumlah siswa yang merespon PJJ ada 25 orang. Lalu di kotak atau di sel sebelah kanan yang di sebelah angka 25 ini muncul angka persentase. Ya, ini adalah persentase siswa yang merespon PJJ. Karena itu makanya tadi di awal Bapak dan Ibu jangan ketik angkanya di sini ya, jangan, tapi ketiknya yang di sebelah kiri. Oke. Kemudian saya lanjutkan, saya ingin melaporkan siswa atas nama siapa? Nah, kalau ini saya perlu lihat dulu di Google Classroom. Saya lihat dulu ya.
Saya sudah menginputkan nama siswa atas nama Imron, Intan, Lean, Muhammad Rizky, hingga Raihan. Saya belum melaporkan siswa atas nama Retno Aulia. Jadi saya pilih tanda panah ke bawah dan saya memilih siswa atas nama Retno Aulia. Kemudian catatan gurunya apa yang mau saya laporkan? Retno belum mengerjakan tugas PJJ. Setelah semuanya terisi lengkap seperti ini, saya klik tombol save. Oke. Data Bapak dan Ibu itu akan tersimpan ketika setelah Bapak dan Ibu tekan tombol save, kemudian di layar itu tulisannya hilang semua. Kalau di layar tulisannya masih ada yang ketinggalan, artinya data itu belum terekam. Begitu. Nah, itu cara ketika kita menginput. Nah, hal yang sama untuk cara menginput adalah di layar saya, Bapak dan Ibu bisa melihat ada 2 akun yang aktif, yaitu admin dan Bapak Kurniadi. Oke. Artinya kemungkinan 2 akun ini juga sedang melakukan aktivitas yang sama. Nah, misalnya akun admin juga sedang melakukan penginputan. Ini saya berpindah akun terlebih dahulu ya. Ini akun milik saya, gambarnya bisa dilihat. Kemudian saya pindah. Saya menggunakan akun admin sekarang. Ini adalah akun admin. Kemudian saya juga ingin melakukan penginputan. Penginputan di input 1 misalnya. Penginputan di input 1. Ini saya pilih misalnya akun admin adalah Bapak Soeharto. Mata pelajarannya PAI misalnya. Bapak dan Ibu dapat mengamati kotaknya. Ini kotak milik saya berwarna biru, sementara kotak milik Wulan ini berwarna merah. Gitu. Nah, ini terjadi, ini tidak boleh terjadi gitu ya. Kalau misalnya ada 2 akun melakukan aktivitas yang sama, ini tidak boleh terjadi. Maka, akun admin mengambil inisiatif untuk memanfaatkan fitur chat yang ada di Google Sheet. Fitur chat dapat dilihat di gambar ini yang ada orang, ada gambar percakapan gitu ya, seperti simbol dialog. Ini tinggal diklik, kemudian admin ingin menegur Wulan. Wulan, saya menggunakan input 1 gitu ya. Wulan, saya sedang menggunakan input 1. Kemudian saya kirim. Nah, apa yang terjadi di layar saya? Di layar saya mendapat sebuah notifikasi. Ini ada di tombol chatnya, ini ada simbol, ada tanda warna merah. Kemudian saya klik. Nah, ternyata di sini ada pesan dari admin IT bahwa sedang menggunakan input 1. Kemudian saya dapat membalas, oke, add admin. Kenapa perlu disebutkan add admin? Karena bisa jadi yang aktif itu lebih dari 1 orang seperti yang terjadi di layar. Oke. Dan inilah yang diterima oleh akun admin. Baik. Karena admin IT sedang menggunakan input nomor 1, maka saya akan pindah ke nomor 2, input nomor 2. Dan di sini kosong, tidak ada orang yang aktif. Kalau aktif tandanya gini, tuh. Kita dapat melihat kotak ini bertuliskan admin Smanela. Begitu. Oke. Nah, itu adalah fitur tambahannya. Sekarang, kalau misalnya Bapak dan Ibu ini ternyata lupa. Saya tadi udah masukin nama-nama siapa saja gitu ya, nama-nama siswa siapa saja. Caranya, langkah yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan klik tombol report atau sheet report guru mapel. Ya, di sini saya ulang kembali. Saya memilih nama saya sendiri, Sri Wulandari.
pilih lagi tombol ke bawah, pilih kelas 10 IPA 1. Mata pelajarannya, pilih tombol ke bawah adalah bahasa Inggris. Pertemuannya pertemuan keempat. Dan saya ingin nama ini dikategorikan atau tabel ini dikategorikan berdasarkan kolom B. Berdasarkan mata pelajaran saya gitu ya. Di sini ternyata saya sudah melakukan penginputan data sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali gitu untuk kelas yang sama. Dengan persentase yang sama. Jadi persentasenya bisa jadi tidak berubah-ubah. Kecuali jika Bapak dan Ibu menginput datanya di hari yang berbeda-beda terus untuk kelas yang sama. Jadi ya bisa jadi berubah gitu ya. Baik. Selanjutnya, karena kita tidak dapat melihat jadi nama-nama siswa yang sudah saya input siapa saja, saya belum tahu. Karena itu Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke report umum untuk mengetahui nama-nama siswa. Karena di sini saya sudah pernah mencari, jadinya saya udah bisa langsung tahu. Tapi izinkan saya memperlihatkan prosesnya dari awal. Nah, di sini di kolom di sheet report umum di sini ada pertanyaan urutkan berdasarkan apa, dan saya memilih urutkan berdasarkan B. B itu apa? B itu adalah berdasarkan kelas. Dan saya tinggal mencari kelasnya. Kelasnya adalah 10 MIPA 1 pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya. Karena bahasa Inggris sebentar. MIPA 1. Nah, ini dia MIPA 1 bahasa Inggris tapi meeting kedua. Saya harus cari meeting keempat. Ini dia. Udah langsung ketemu. Bahasa Inggris 10 IPA 1. Saya sudah menginput siswa atas nama Imron, Intan, Lean, Rizky, Raihan, Retno. Oh, Retno ternyata 2 kali. Nah, bagaimana ini? Saya salah menginput siswa. Saya menginput atas nama Retno Aulia di pertemuan keempat sebanyak 2 kali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sebagai guru mapel atau sebagai orang yang menginputkan data, Bapak dan Ibu guru bisa langsung chat atau bisa langsung menghubungi Bapak Kurniadi sebagai pembuat aplikasi ini untuk mohon bantuannya menghapus nama siswanya siapa, dari kelas apa, di pertemuan keberapa. Sehingga nanti Bapak Kurniadi bisa langsung mendelete data tersebut dari database. Kenapa ini penting? Kenapa pelaporan ini penting? Karena nanti akan berpengaruh pada grafik siswa. Nantinya kalau dimasukin berkali-kali grafiknya jadi signifikan, padahal itu untuk data yang sama. Begitu ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu wali kelas, apa manfaatnya bagi Bapak Ibu guru wali kelas terhadap penginputan data yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru mapel? Kita dapat melihat di report wali kelas. Saya pindah dulu ke sini. Oke. Saya akan contohkan misalnya saya adalah seorang wali kelas 10 IPA 1 atau misalnya saya adalah seorang wali kelas 10 IPA 2. Oke. Kemudian saya ingin melihat siswanya siapa saja yang sering banget nggak ngerjain PJJ. Jadi untuk mapel saya pilih all mapel. Oke. Di pertemuan pertama misalnya. Atau saya pilih dari semua pertemuan deh, karena kita udah ada di pertemuan keempat. Dari semua pertemuan. Oke. Kira-kira siapa ya yang sering banget nggak ngerjain gitu kan? Ini kan datanya banyak banget nih. Dan nama-nama siswa ini berulang gitu ya. Kita bisa lihat nih misalnya ada nama siapa ya? Di bahasa Inggris ada Saputri. Di bahasa Indonesia ada Saputri nggak ya? Ada. Nah ini kan nama-nama Saputri ini berulang. Aduh Bu, saya bingung nih ngelihatnya, pusing ngelihat nama-namanya berulang. Ada bantuan sebenarnya yang dapat dilihat secara langsung, yaitu grafik yang muncul di samping ini. Di kelas 10 IPA
nama-nama siswa yang sering banget nggak ngerjain PJJ adalah atas nama Saputri. Karena grafiknya tinggi banget nih. Gitu, berarti dia sering dilaporin sama guru mapel. Nah, tuh kelihatan kan, Saputri Ramadhani. Kemudian peringkat kedua yang jarang ngerjain PJJ adalah Adrian Hadi Putra. Wah, nama-nama siswa inilah yang kemudian Bapak dan Ibu guru bisa langsung tindak lanjuti. Kemudian kalau siswanya udah datang nih, atau kalau siswanya udah dihubungi, terus mata pelajaran apa aja yang harus dia kerjakan? Oh, masih ada di sheet ini, kita tinggal ganti aja. Kita cek aja satu-satu. All siswa 10 IPA 2 kelasnya kita pilih. Nah, mapelnya misalnya dari bahasa Indonesia kita lihat. Nah, ini dia nih. Bahasa Indonesia yang belum mengerjakan ini aja gitu. Kemudian atau setelah kita tadi melihat grafik ya, atau saya lanjutkan dulu. Mata pelajaran bahasa Inggris ternyata yang belum mengerjakan ini gitu. Atau Bapak dan Ibu guru wali kelas ingin melihat per siswa. Tadi kan sudah dilihat ya, siswa atas nama Saputri ini signifikan sekali. Kita bisa nggak ya, kita pilih nih atas nama Saputri. Iya, Saputri kelas 10 IPA 2 untuk semua mapel, all mapel. Apa aja yang belum dia kerjakan? Oh my god, ini ternyata banyak banget ya. Saputri belum ngerjain bahasa Inggris di pertemuan pertama. Saputri belum ngerjain bahasa Indonesia pertemuan pertama. Belum ngerjain bahasa Sunda, matematika, peminatan, seni budaya, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadinya kita udah bisa lihat gitu untuk Saputri. Nah, itu dulu Bapak dan Ibu guru tutorial bagian pertama untuk aplikasi input catatan siswa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan akan ada video tutorial seri kedua yang khusus untuk menerangkan makna grafik-grafik yang ada di samping beberapa sheet gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.